Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ezra Ozura Roboy. Saya akan menjelaskan tentang perancangan desain interior cafe dengan konsep industrial dan artwork budaya Viking di kota Surakarta. Sebelumnya terdapat profil perusahaan, proyek kami, konsep, implementasi, desain dan sosial media, inspirasi dan mood board yang telah kami rancangkan. Lalu, siapakah kami? Kami adalah Pikir Mikir. Apa itu Pikir Mikir? Pikir Mikir adalah studio yang dalam mendesain, kami tidak menilai benar atau salah, bagus atau jelek, karena menurut kami, desain bukanlah hal-hal yang tepat. Bagi kami, desain tidak lebih dan tidak kurang hadir sebagai pemecahan suatu masalah. Pikir Mikir juga berfokus terhadap environmental design, system design, interior design, dan didirikan pada tahun 2009. Proyek kami ini merupakan proyek redesain ruang publik, yaitu Cafe Nata Hati yang berukuran 300 meter persegi. Layout dan struktur awal dari bangunan ini cukup memiliki space yang luas, sehingga kami, para desainer, mampu untuk memasukkan elemen-elemen interior ke dalam proyek ini. Lalu, mengapa kami memilih gaya industrial dan tema budaya Viking? Karena menurut kami di kota Surakarta ini sudah banyak kafe yang menerapkan gaya industrial, tapi hanya sedikit yang menggabungkannya dengan tema Viking. Lalu, mengapa gaya industrial dan harus dengan tema Viking? Karena sebenarnya terdapat sisi korelasi atau kesamaan bila dilihat dari sudut pandang sejarah, tapi sayangnya hanya sedikit desainer yang mau mendalami dan menggali lebih dalam antara persamaan gaya industrial dan budaya Viking ini. Kelebihan dari proyek redesign kami ini adalah menghadirkan suasana baru bagi para pengunjung di kota Surakarta sehingga mereka mampu beradaptasi dan juga mampu mengenal budaya Viking lebih lanjut. Tetapi kekurangannya mungkin belum banyak diketahui orang dan juga tidak semua orang mungkin mau untuk mengetahui budaya Viking, bukan? Lalu terdapat cafe information dari Natahati. Ferata Hati ini berlokasi di Jalan Punggawa nomor 6, Kota Surakarta. Kafe ini memiliki prospek pasar menengah ke atas dengan target pengunjung sekitar 160 orang. Untuk informasi lengkapnya bisa meng-scan barcode yang ada di layar. Lalu untuk karakteristik dari Cafe Natahi ini memiliki konsep industrial modern, materialnya terbuat dari besi dan semen, kapasitas maksimumnya 160 orang, serta harga jual dari kafe ini adalah terdapat pada menu yang high premium, open space cafe, prestige, dan juga lokasi yang strategis. Terdapat lebih dari 12 bagian atau ruangan yang terdapat pada Cafe Natahati ini. Saat kami mensurvei dan mendatangi kafe ini, kami menemukan 4 permasalahan desain, yaitu tampias pada balkon yang kurang panjang sehingga mengakibatkan air masuk pada saat hujan terjadi, yang pastinya akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu juga, banyaknya detail dan bagian kecil yang harus dibersihkan dalam kafe ini akan membuat para karyawan kerepotan dalam perawatannya. Dan pada saat kami naik ke lantai 2 akan menimbulkan suara yang berisik dan gesekan yang akan mengganggu pengunjung yang ada di bawah, khususnya pada bagian tangga. Selain itu juga ruang wudhu yang sangat kurang memadai pada saat kami hendak beribadah. Dari permasalahan tersebut, kami menemukan 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah pengorganisasian ruang yang kurang baik, yaitu membuat pengunjung bingung hendak kemana pada saat mau masuk kafe, apakah ruangnya semi publik atau publik. Selain itu juga cahaya dan penghawaan alam yang kurang pada kafe ini, serta keterbatasan yang kurang, sehingga jarak antara ruangan satu dengan lainnya agak sulit untuk dijangkau. Lalu kami juga menerapkan desain goals untuk memecahkan masalah yang telah kami sebutkan. Yang pertama adalah membagi ruangan agar lebih efektif, agar pengunjung dapat membedakan mana yang publik dan semi publik, sirkulasi udara yang lebih baik akan kami rencanakan, serta akses yang mudah terjangkau agar efektif bagi pengunjung yang akan datang pada kafe ini. Seperti itu. Di sini kami telah merancang layout dari redesign Cafe Natahati. Yang pertama, kami bagi dua, sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri berfokus pada area pelanggan atau area publik, sementara sayap kanan berfokus pada area semi publik atau ruang privat. Di sini juga kami telah menyediakan pada bagian depan ruangan untuk khusus para pengunjung yang membutuhkan sinar matahari yang lebih baik atau mengandalkan sinar matahari yang lebih cukup. Sehingga ruangan ini akan berhadapan langsung keluar dan langsung berfokus pada paparan sinar matahari yang masuk pada ruangan. Sementara VIP dan meeting room akan kami pisahkan pada sekat yang telah kami taruh dan juga mereka, para pengunjung akan lebih mudah sirkulasi pergerakannya.
yang akan lebih memudahkan pergerakan dari pengunjung dan karyawan itu sendiri. Untuk area Kasin dan area Kelawan akan kami geser ke belakang seperti itu. Lalu untuk konsep desainnya itu sendiri, kami mengambil industrial dan Viking yang telah kami sebutkan. Apa sih industri Viking itu? Industri Viking adalah gabungan antara gaya desain industrial dengan budaya Viking yang berasal dari negara Denmark. Gaya desain industrial identik dengan gaya kaku, monoton, dan terinspirasi dari gaya pabrik industri, sehingga memiliki kemiripan dengan karakteristik budaya Viking yang memiliki corak gaya simetris, kaku, gloomy, dan berhubungan dengan banyak perkakas. Di sini juga kita bisa menemukan kata craftsman. Apa itu craftsman? Craftsman merupakan para pekerja, bisa itu nelayan, bisa itu tukang pandai besi, bisa itu para prajurit yang sangat atau bisa ditemui pada gaya industrial Viking pada abad ke-19 dan di budaya Viking itu sendiri. Dan para pekerja itu pada saat berkumpul akan menciptakan suatu togetherness atau rasa kebersamaan. Dan itulah tujuan dari kami, yaitu menimbulkan rasa kebersamaan dari kafe yang akan kami rancang ini. Di sini juga konsep ini memudahkan budaya Viking dan gaya industrial karena memiliki beberapa kesamaan corak dan khas yang akan kami bahas, yaitu desain style, material, warna, furnitur, space, jendela bukaan, dan lampu. Kita bisa lihat beberapa persamaannya di sini. Dan di sini merupakan dua gambar yang melambangkan konsep industrial dan Viking itu sendiri. Bagian kiri melambangkan gaya industrial dan Viking berada di sebelah kanan. Bisa kita lihat gaya unfinished terdapat pada dua gambar atau dua gaya dan budaya ini. Kita lihat juga penggunaan furnitur yang terbuat dari kayu sangat dominan. Warnanya coklat dan gelap sangat dominan juga. Sangat-sangat sama sekali. Dan juga kita melihat banyak sekali elemen-elemen interior yang ada pada kedua gambar. Lalu untuk mood boardnya sendiri, kami akan lebih memfokuskan pada warna yang lebih gelap, yaitu warna coklat dan warna keabu-abuan serta hitam. Memang itu merupakan ciri khas ya dari kedua gaya ini. Lalu untuk visual reference-nya bisa kita lihat bahwa kami dari proyek lebih mengutamakan gaya unfinished, semen, dan beton sebagai lambang atau sebagai gaya atau ciri khas dari industrial itu sendiri. Lalu ini untuk sketch yang telah kami rancangkan dan beginilah hasilnya. Tara, ini adalah kafe gaya industrial dan Viking. Bisa dilihat bahwa gaya industrial diwakili oleh paal ceiling dan juga lampu-lampu yang ada di atas. Begitu juga dengan lantai yang terbuat dari beton dan semen. Sementara budaya Viking diwakili oleh kapal yang ada di tengah dan beberapa ciri khas dan corak yang terdapat pada dinding. Ada gambar, ada tombak, dan ada seperti patung-patung seperti itu ya. Untuk bagian kanannya seperti ini kita lihat bahwa terdapat penggunaan bricks yang mewakili gaya industrial. Untuk furniturnya sendiri terbuat dari kayu karena memang diinspirasi dari budaya Viking serta beberapa corak khas dari budaya Viking. Lalu untuk bagian yang terkhusus sinar matahari juga kami tambahkan beberapa ornamen lampu dan perisai untuk menambah nilai plus gitu dari budaya Viking. Dan di sini orang-orang bisa dapat bekerja, khusus mereka yang memang sangat membutuhkan cahaya matahari. Sirkulasi udara juga sangat bagus di sini. Dan bisa kita lihat di bagian sisi kiri, pengorganisasian kursi dan kayu tidak bertuburkan antara satu sama lainnya. Dan juga di sini merupakan suatu desain yang kami rancangkan lebih baik sehingga tidak ada menimbulkan kecelakaan pada saat pengunjung dan karyawan bergerak. Di sini juga bisa lihat garis kuning melambangkan Viking knot atau corak khas dari bangsa Viking dan juga untuk membuat kursi terasa lebih rapih dan lebih simpel. Lalu untuk bagian kanan terdapat lambang-lambang budaya Viking yang disimbolkan oleh perisai. Lalu untuk bagian VIP-nya sendiri, kami membutuhkan sinar matahari untuk bekerja, untuk meeting, karena memang ini salah satu konsep yang kami rancangkan. Lalu untuk aksonometri dari proyek yang telah kami rancangkan, bagian sayap kanan. Mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.